siang pemirsa, selamat berjumpa dengan saya Slamet Haryanto. Kali ini saya akan menyampaikan berita terkini dari media Detik Nusantara News buat Anda semua. Dan untuk lebih jelasnya, mari kita simak berita yang kami sajikan berikut ini. Om Swastiastu, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Sufia Aziza dari media Detik Nusantara News. Terkait permasalahan tanah haji yang di Bilupoh, Kelurahan Tegal Cangkring, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jemberana, izin bertanya, Ci. Bagaimana terjadinya proses jual beli antara Iwahya Dalun dengan Pak Agung Erosi? Oke, siap. Ibu, begini, kalau kita mengacu pada pertanyaan Ibu pertanyaan Ibu bagaimana terkait permasalahan jual beli antara Agung Erosi, saya dengan Nyoman Dalun. Mari kita mencoba mengurai semua permasalahan ini. Semoga aja ada meleset dari apa yang saya bicarakan. Gitu Ibu. Satu, yang pertama, si Nyoman Dalun itu meminjam uang dengan saya, 200 juta. 200 juta. Jaminan tanahnya itu seluas 1 hektar 46 are. Nah, pada akhirnya setelah 2 tahun beliau tidak bisa mengembalikan, akhirnya mereka berkomunikasi dengan saya karena Pemkab Jemberana mementingkan tanah untuk perluasan Polsek Mendoyo. Nah, dengan dasar itu, karena Polsek Mendoyo atau Pemkab Jemberana tidak bisa membeli tanah itu karena tanahnya yang namanya Nyoman Dalun seluas 1 hektar 46 are itu masih terkait utang piutang dengan saya, sehingga harus selesaikan dulu tanah proses si Nyoman Dalun itu dengan saya, utang piutangnya, baru Pemkab bisa membeli untuk diberikan oleh Polsek Mendoyo. Itu satu. Yang kedua, terkait dengan apa yang pertanyaan Ibu, kalau gini panjang sekali permasalahannya kalau saya terangkan ini, tapi kita mencoba untuk menyelesaikan atau memberikan keterangan sama Ibu sesingkat mungkin padat. Setelah dia itu tidak bisa mengembalikan, akhirnya tanahnya itu diberikan kepada saya 10 hari. Itu pun berproses berbulan-bulan di kantor lurah Tegal Cangkring. Saksinya ada Bimas Tegal Cangkring, namanya Pak Winado, Nengah Rijo, LSM, lurah Tegal Cangkring, dan I Ketut Sukatur, anak daripada I Nyoman Dalun. Itu. Nah, setelah itu ada kesepakatan bahwa utangnya dia itu yang 200 juta itu dikembalikan dengan dikonfirmasi atau dikonfirmasi dengan utangnya 200 juta dengan tanah 10 hari. Kami sepakat, akhirnya kami memproses di kantor Camat Mendoyo, kantor PPAT Kecamatan Mendoyo. Karena camat itu dua punya jabatan, kantor PPAT punya, pejabat pembuat atau tanah punya. Kalau dia menyelesaikan tanah, PPAT-nya. Kalau dia menyelesaikan administrasi, KTP, camatnya. Sama dengan notaris, itu 2 jabatan dia. Saya selesaikan di kantor camat. Camatnya itu waktu itu sekda sekarang, namanya Imade Budiase. Silakan Mbak cek di Pak Imade Budiase. Ada sekda sekarang, bisa klarifikasi. Nah, saya selesaikan itu. Nah, setelah saya selesaikan itu, lewat sama Pak Camat, ini sertifikatnya. Bila mana Pak Camat mau menyelesaikan dengan tanahnya Dalun, dan ini sudah berbulan-bulan prosesnya di kantor lurah Tegal Cangkring, udah ada kesepakatan. Sekarang ini sertifikatnya Pak Camat. Saya bilang itu sertifikatnya Pak Camat.
Nggih Pak Gong, ya bilang gitu Pak Camat. Cek sekarang ini loh. Nggih Pak Gong. Nah, proses sidang, saya bilang sama Pak Camat, tolong selesaikan dulu proses pelepasan 10 hari untuk saya kepada Nyoman Dalun. Karena Nyoman Dalun itu dalam saat itu masih sakit fisik, bukan sakit mental. Oke Pak Gong, gitu Pak Camat sekarang. Dan Pak Camat memerintahkan stafnya diperintahkan, namanya apa tuh, staf camat lah PPAT-nya, dikawal dengan Lurah Tegal Cakring, dikawal dengan Bimas Tegal Cakring, diantar oleh anaknya itu Sukato yang bajingan itu. Sukato yang bajingan, mungkin kiri kanan jawabannya tidak benar itu. Ditatangani lah. Nah, saya tunggu dengan pesawat bersama dengan Rizil. Nah, setelah itu datang dari orang-orang itu, seperti Pak Lurah dan Pak stafnya Pak Lurah datang, staf Pak Camat datang, Bimas datang, Ikut Sukato datang, anaknya Idolon itu sudah ditatangani semua dokumen untuk melepaskan tanahnya 10 hari. Dari jadi lepaskan tanah 10 hari. Oke, memang kalau begitu saya tatangani saya sebagai pembeli, saya tatangani 10 hari. Sertifikatnya saya serahkan pada Pak Camat. Itu satu. Kedua, masalah persidangan antara Pemkab dengan padahal saya nggak tahu itu urusan mereka. Yang penting saya dengan Dalun udah selesai. Nah satu yang kedua, yang ketiga, setelah selesai itu semua, saya tunggu beberapa bulan. Saya tanya pada Pak Camat, gimana ini Pak Camat? Sudah selesai. Oh belum Pak Gong. Apa alasannya belum? Karena SPPT atas nama Nyoman Dalun luas 1 hektar sekian itu 40 hari itu tidak disetor oleh yang bersangkutan. Saya bilang itu kan bukan urusan saya, domainnya ada di Pak Camat gitu. Akhirnya Pak Camat ngomong, bukan Pak Camat ngomong, saya ngomong, oke lah. Anda itu harus, Pak Camat itu harus domainnya ada di Pak Camat. Pak Camat yang mengambil SPPT itu. Pak Camat gagal juga mencari SPPT. Saya bilang sama Pak Camat, tolong, karena di sini yang di tanah itu bukan Pak Camat. Yang di tanah itu adalah Pemkab untuk diberikan oleh Polsek, sehingga Pak Camat bisa minta tolong pada Pemkab. Orang Pemkab untuk mencari SPPT 1 hektar 40 hari itu. Oke Pak Gong, tunggu berapa bulan? Gimana Pak Gong? Pak Camat, enggak ada Pak. Katanya kakaknya bawa, adiknya bawa. Saya pikir susah waktu. Nah kebetulan transaksi waktu dengan saya itu 2007 itu ada SPPT-nya nama Nyoman Dalun. Izin Pak Camat, boleh saya carikan SPPT duplikat 2008, karena 2008 itu untuk proses jual beli itu harus pakai NJOP. Oh boleh Pak Gong, saya carikan SPPT duplikat 2008. Setelah dapat duplikat, Pak Camat, ini duplikatnya, tolong biayanya untuk 6 juta, 7 juta dengan dia yang punya usaha. Oke Pak Gong, tunggu berapa bulan. Gimana Pak Camat? Wis nggak mau bayar dia Pak Gong. Aduh palah. Mau gimana Pak Camat? Ya Pak Gong mau bayar, saya bayar 6 juta. Oke, saya bayar 6 juta. SPPT duplikat sudah ada, saya bayar. Terus untuk pembacaan gimana Pak Camat? Ya tunggu lagi sebulan selesai. Tunggu sebulan dari sana. Gimana Pak Camat? Sekedar sekarang ini. Ini ada biaya Pak kalau dari Pemkab, dia ngomong sekedar. Aduh, kok sekedar nggak punya biaya? Kan maksudnya Pak Camat bagaimana? Ya Pak Gong biayai dulu. Nanti Pak Gong ambil uangnya di Pemkab. Siap, saya biayai. Itu bukan satu sertifikat, satu set tanah saya 10 hari saya biayai. Oh benar, ada itu sisa 1 hektar
dengan tanah Pemkab 17 hari. Satu, SPPT saya bayar, tidak diberikan oleh pemilik, saya udah carikan duplikat, yaitu tadi bayar 6 juta. Yang kedua, biaya untuk semuanya pemecahan tidak dibayar. Saya ngomong dengan Pak Camat, gimana nih Pak Camat? Ih, Pak Gun, ada biaya di Pemkab. Karena perjanjian kemarin itu dari awal 15 hari, kembali ke belakang lagi, saya dikasih 10 hari, saya mau. Tapi 10 hari itu bebas biaya, bukan saya nanggung biaya. Itu biaya untuk cari SPPT, biaya untuk 6 juta sekian saya bayar, untuk pemecahan saya bayar. Alasan Pemkab nggak punya duit. Oke, saya bayar. Nah, setelah saya bayar semua, adalah namanya Sukerto ngomong di lapangan, bagaimana caranya Gung Rosi bisa memecahkan sertifikat itu? SPPT saya bawa. Itu dengan dasar dia bawa SPPT yang sembunyikan itu, padahal saya cari duplikat. Karena transaksi 2007, saya 2008 jadi duplikatnya. Dia udah kalah dia. Saya bisa memecah. Nah, setelah keluar sertifikat pemecah atas nama saya, atas nama Pemkab saya kasih, Pemkab 17 hari sekian untuk isi polisi, sisanya saya kasih 1 hektar sama dia. Karena saya banyak punya utang, saya carikan uang saya, sertifikat itu di Ibu Suwatri. Di Ibu Suwatri seluas sebanyak, saya carikan sebanyak 80 juta. Saya carikan 80 juta, carikan 50 jadi 80. Di Ibu Suwatri. Lewat notaris ada akte pemberian hak tanggungan. Ini tanggal 16 Desember 16 2009. Ini sudah ada semua ini. Ini ada kelihatan HT-nya. Gitu. Nah, ini ada HT-nya semua. Nah, setelah saya carikan uang di sana, mungkin setahun mungkin lebih, saya nggak bisa nebus sama Bu Suwatri. Akhirnya saya jual tanah itu. Adalah itu ada di belakang teman. Adalah di tanah saya itu ada namanya Ikut Sukarto, anaknya ada tinggal di sana dengan rumah semi permanen. Saya datang ke rumahnya dia, atau tolong pindah ke belakang lagi. Sisa tanah ini saya mau jual. Udah mau Pak Gong, saya minta uang 80 juta. Loh, apa ini uang minta 80 juta? Enggak juga saya. Oh, tak mau sana pergi. Pikir-pikir karena saya juga kasihan juga mereka juga, dia gagal ke Jepang. Kedua, saya merasa kemanusiaan juga. Bicara rasa kemanusiaan, saya kasih 20 juta untuk pindah ke sisa tanahnya bapaknya lewat Bimas, namanya Pak Winate. Bimas dekat Jangkrik. Ditolak juga. Akhirnya saya pagari, dirusaklah mereka. Setelah dirusak oleh mereka itu, sampai pengadilan. Di pengadilan, di Ikut Sukarto tuh yang bikin heboh itu, dia sudah mengatakan nomor 87 garis miring PIT B garis miring 2011 garis miring PN titik NGR. Dia sudah mengatakan tanah milik Agung erosi di sini jelas. Putusan pengadilan itu. Makanya dia sudah mengatakan ada korupsi. Nah, dalam hal putusan itu ini hakim mengatakan mengadili, menyatakan terdakwa Ikut Sukarto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pengerusakan. Bukti semua ada. 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 8 bulan. Itu indikasi karena dia bermain, akhirnya dia kena 1 tahun percobaan. Di dalam proses 1 tahun percobaan itu dia membuat ulah lagi. Indikasi ini dia mengambil sertifikat saya yang saya gadekan di Suwatri itu, yang pakai HT ini bersama pengacara kondang di negara namanya Priyono, bukan Priyono, dengan Nyoman Dalut, Nyoman Ilunga.
ditebuslah sertifikat saya itu. Cikal bakalnya permasalahan itu dari sini. Di sini sudah jelas. Jadi bahwa terdakwa Ito Soekarto pada hari Rabu tanggal 9 Februari 2011 sekitar pukul 22.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu bulan Februari 2011 bertempat di mobil Lombok, Kelurahan Tegal Cangkring, Kecamatan Medoyo, Kabupaten Jembrana, setidaknya suatu saat suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negara telah dengan sengaja melawan hukum, menghancurkan, merusak, membuat tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yaitu pagar pembatas tanah milik saksi korban, yaitu Anak Agung Ngurah Erosi Sugatra Dewantara. Jelas dong? Yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut. Tidak usah saya bacakan itu. Benar ya itu? Nah, disinilah cikal bakalnya timbul konstruksi hukum, sehingga datang dia ke Suwatri, Bu Suwatri yang saya gadekan sertifikat saya itu, saya datang dia mengambil, katanya menurut versi mereka sertifikat itu banyak datanya palsu, namanya narsisis. Saya lawan, otaknya tidak ada isinya. Siapa narsisis itu? Orang-orang yang menjolimi saya, tidak punya otak, hanya gambar aja di luar bagus. Belum dia mengecek, dia tidak bilang palsu. Karena si Soekarto ini, dia SPPT-nya disembunyikan. Lalu saya cari duplikat untuk mencari NJOP. Di sanalah dia menyebar isu pada narsisis. Narsisis itu seorang menjual isu dengan mencari sekutu. Sekutunya apa? Pengacara, polisi, jaksa, hakim. Itulah dia caranya dalam membuat sekutu. Ternyata setelah di pengadilan tidak terbukti. Nah, tidak terbukti itu akhirnya dia bingung lagi. Dia membuat jadi strategi lagi. Itu terbukti bahwa tanah saya itu sertifikatnya palsu. Dia membuat lagi. Setelah dia ambil sertifikatnya di Bu Suwatri itu, saya laporkan Suwatri, sudah indikasi ini, polisi belum kena biro, saya laporkan ini satu. Suwatri itu sudah sampai penyidikan, sudah sampai SPDP, ada buktinya. Tahu-taunya karena terbukti sertifikat saya palsu, dia membuat lagi gerakan lagi dengan strategi opini. Saya dilaporkan oleh ketua tunggu yang ngambil sertifikat saya itu, bahwa tanahnya dia yang punya katanya. Apa alasannya dia ngambil sertifikat saya itu? Sertifikat saya itu hampir 5 tahun. Sertifikat itu ada hak tanggungan dengan orang lain. Nah, sehingga di sana saya merasa terjolim oleh penegak hukum Kabupaten Jembrana tahun 2011. Lanjut. Setelah itu terjadi, diambil, saya laporkan Suwatri baru mengadu kepada saya, Pak Agung sertifikat diambil, siapa ngambil? Priyono sama Ilmu sama Soekarto, apa hubungannya? Karena sertifikat Pak Agung palsu, kalau udah dikasih uang saya hilang. Oh silakan Bu. Sekarang Bu saya laporkan polisi. Saya laporkan polisi, unit 1, dalam hitungan minggu udah tersangka atau SPDP. Mungkin dia kena virus lagi, bagaimana biar saya masuk penjara? Kasus saya dengan Suwatri dihentikan sementara. Dilaporkan oleh saya juga, dilaporkan sama Ketua Dunga di polisi tahun 2011 itu. Dia mengatakan ada dua kwitansi, yang menerima uang ini Lunga. Saya menyerahkan uang dengan Hilunga. Hilunga menyerahkan uang pada Dalun. Agung Erosi menyerahkan uang pada Dalun. Si Lunga menyerahkan uang pada Dalun. Nah, versi mereka si Dalun 2 kali pinjam uang. Dengan saya tidak bisa mengembalikan, sudah dikasih tanah. Lewat akte jual beli sudah ada, hampir 5 tahun sertifikat saya. Lewat SPP sudah. Nah, si Ketulungan silakan untuknya pada Dalun. Kenapa untuk pada saya yang dibawa ke Dalun, bukan Bung Erosi? Akhirnya polisi ngomong katanya apa? Testimoni katanya. Saya nggak mau tangan. Akhirnya saya di pressure. Wajib lapor.
Karena saya juga orang hukum, tapi ada pertanyaan sama teman-teman untuk menjadikan orang tersangka minimal 2 alat bukti. Dan harusnya tanda tangan yang wajib lapor. Tanda tangan itu dalam hitungan minggu saya lengkap. Saya diajak dipanggil polisi, saya ke polisi gentle. Setelah di polisi saya tahu bertahan, diajak saya ke jaksa, gitu loh. Diajak saya ke jaksa, jaksa ngomong, saudara Ageng Rossi, saudara harus tahan. Apa salah saya Pak jaksa? Diam dia. Saya tidak mau tanda tangan ini, tapi saya masukkan penjara. Nggak mau dia. Nah akhirnya jam 11, jam 12 saya ngajukan penangguhan, ditolak. Setelah jam 2 saya mengambil pulang dikasih, saya mengajak oleh pengacara. Jadi pengacara namanya Kadek Duipe. Kadek pengacara, Kadek Duipe, akhirnya jam 6 mungkin udah hampir tutup untuk jaksa di yang lama. Dia ngomong pengacara saya, Pak Agung, masuk aja ke penjara dulu. Loh, Anda pengacara saya kok saya suruh masuk? Salah pun Anda harus bela saya. Apalagi saya posisi bener, ngapain saya suruh masuk penjara? Ini jebakan-jebakan aliansi. Saya tak lawan terus. Ini ngomong jaksa ini. Pak Agung, saya malu dengan pengacara Pak Agung. Pak Agung, saya tidak bisa memberikan penangguhan. Ya kalau Pak jaksa memang malu, berikan penangguhan. Ya gitu kan. Akhirnya bulat lama-lama karena saya ditekan oleh si pengacara saya, janji Pak Agung 1 hari aja masuk di pengadilan. Bukan 1 hari aja Pak Agung masuk, keluar lah. Karena di pengadilan gampang jadi penangguhan. Kalau di jaksa sulit, banyak pintu. Saya ikuti, saya tanda tangan lah, saya mentahan. Nah setelah saya mentahan, sidang pertama hakim belum kena virus ini. Saudara saksi korban ikut telunga tanyakan. Ikut telunga biarong ini. Kapan saudara kenal dengan Inyoman Dalun? Dia kenal 2008. Kapan saudara menyerahkan uang sama Dalun? 2006. Karena dia akuntansi 2008, 2006. Bolak-balik hakim bertanya. Sampai hakim ngomong begini, saudara jaksa, kenapa saudara jaksa datangkan saksi kayak begini? Tunda minggu depan sidang. Datang minggu depan sidang. Kwitansi ini sudah diakui palsu di persidangan. Hakim berdiri majelis, itu jaksa berdiri, pengacara saya berdiri. Nah pada akhirnya saya ngomong dengan pengacara saya, Bapak pengacara, tolong laporkan ikutan dulu ini, dia gara-gara tepat keterangan palsu ini, kwitansi palsu ini saya masuk penjara. Itu pengacara saya ngomong, biarin Pak Agung berproses. Akhirnya saya kena penggelapan uang siapa saya gelapkan dia. Satu. Yang kedua, di dalam amar putusan tidak muncul kenal 2008, nyerahkan uang 2006 tidak muncul, kwitansi tidak muncul. Sebetulnya kalau hukum normal, saya buat putusan selesai harus keluar. Kalau pengacara saya mau melaporkan itu kan ini mau kwitansi duplikat seperti ini. Nah, sehingga kena saya 2 tahun penjara. Itu kan bajingan hukum di Indonesia itu, bajingan sekali hukum di Indonesia itu. Buki mai itu. Nah, saya jalani, tapi saya menangis sekolah dan sebagainya. Datang dari LP saya dituntut lagi. Padahal saya masuk pidana semuanya karena testimoni dan keterangan saksi. Itu. Dalam KUHP mengatakan keterangan saksi tanpa dibarengi alat bukti tak berlaku. Itu udah oknum penegak hukum, bajingan semua zaman itu, bajingan penegak hukum, bajingan semua. Keluar LP lagi di tanah saya itu diambil dengan juga dalil-dalilnya yang palsu, yang keterangan ada apanya. Sehingga saya lawan karena saya tidak punya jaringan waktu itu, belum jadi pengacara, tetap kalah. Itu. Nah, sekarang sudah saya juga jadi pengacara, teman-teman saya banyak, saya lawan. Nah, justru itulah dari sana dulu kronologisnya sampai saya matahan, sampai tanah saya diambil. Nah, penegak hukum 2011, bukti-bukti saya diabaikan. Semua bukti-bukti saya diabaikan. Saya punya akte jual beli asli ini. Namanya yang mengeluarkan akte jual beli ini adalah Sekda sekarang Imade Budiasih.
Bisa cek cross check dengan saya, asli ini. AJPT tidak bisa dibatalkan sama sepihak, tidak bisa dibatalkan, apalagi orang lain. Ke orang lain ada korelasinya dengan perbuatan hukum saya kok mau membatalkan sertifikat saya. Itu satu. Yang kedua, peraturan Mahkamah Agung, pengadilan negeri tidak bisa membatalkan sertifikat karena sertifikat produk negara yang bisa membatalkan adalah PT UN. Ini putusan pengadilan negeri ambigu. Kenapa saya bilang ambigu? Karena waktu saya pidana kenal 2008, nyerahkan 2000, di 2006 tidak muncul. Kedua, kwitansi palsu tidak muncul. Saya tantang nanti pengadilan negeri, saya tantang. Itu saya berkata ambigu. Dia melakukan kewenangan dengan cara berlebihan. Nah, selanjutnya saya punya juga kemenangan. Saya punya kemenangan juga untuk Soekarto ini. Untuk Soekarto sudah mengakui waktu perusahaan pagar dia minta 80 juta, dia sudah mengakui bahwa tanah milik tanah anak Agung Ngurah Erosi juga terdewantara. Tetapi saat saya pidana, dia disaksi Soekarto itu bahwa dia kenal dengan Ikutan Lunga. Naif sekali kalau memang kenal Ikutan Lunga. Waktu dia perusahaan pagar itu kan bilang tanahnya Ikutan Lunga, kenapa bilang tanahnya Agung Erosi? Di Mahkamah Agung sudah. Ini semua diabaikan oleh aparat penegak hukum 2011. Bajingan penegak hukum zaman itu. Bongkar semua. Saya berani bongkar. Mohon Bapak Jaksa Agung, Mahkamah Agung supaya dipelajari masalah ini. Gitu. Yang paling naif sekali, sertifikat saya masih ada perbuatan hukum dengan Bu Suwati pakai hati, dia ambil. Katanya dia punya. Emang ini hukum apa ini? Nah itu dulu. Nah, SPPT sampai sekarang saya bayar itu loh. Nah ini Kang Wain saya bicara SPPT dari 2008 sampai sekarang saya bayar. Nah ikut Soekarto bolak-balik dia, sekarang udah mengatakan dia buat pernyataan sendiri dia. Kenapa muncul pernyataan ini? Otak saya bermain. Kau Pak Soekarto, kau karena sudah di pelayan Tuhan, kau harus jujur. Kalau kau tidak jujur, saya akan tuntut dengan kau kemenangan saya ini. Kenapa waktu kemenangan saya perusahaan pagar kau tidak ngomong tanahnya Ikutan Lunga? Kenapa ngomong tanah Agung Erosi? Saya bebas kami urusan. Akhirnya dia buat pernyataan. Saya tidak pernah kenal dengan Ikutan Lunga. Sebelumnya saya tidak tahu rumahnya Ikutan Lunga. Saya dan bapak saya tidak pernah pinjam uang dengan Ikutan Lunga. Kwitansi yang dibuat antara bapak saya dengan Nyoman Dalun dengan Ikutan Lunga itu semua palsu. Kwitansi yang dibuat oleh Ikutan Lunga itu tidak benar, hanya untuk mencoba Pak Agung Erosi. Itulah. Kwitansi yang dibuat antara Ikutan Lunga dengan bapak saya Nyoman Dalun itu sama sekali tidak pernah terjadi pinjam meminjam uang alias fiktif. Cara-cara ini semuanya ini atas rekayasa Ikutan Lunga. Proses pinjam meminjam uang yang sebenarnya adalah antara bapak saya Nyoman Dalun dengan anak Agung Erosi. Proses jual beli tanah saya, terus saya jual beli antara bapak saya dengan Agung Erosi adalah sah dan tidak ada yang salah prosedur. Semua itu semua surat-surat dan akte jual beli untuk melepaskan tanah seluas 2 hektar ditandatangani oleh bapak saya Nyoman Dalun. Belum keterangan bapak saya Nyoman Dalun yang secara tertulis yang mengatakan tidak pernah menjual tanah saya dengan Agung Erosi. Ini semuanya rekayasa dari saudara Ikutan Lunga. Yang paling benar adalah bapak saya pinjam uang untuk saya berangkat ke Jepang dengan Pak Agung Erosi, bukan dengan Ikutan Lunga. Saya tidak bisa mengembalikan uangnya Pak Agung Erosi. Bapak saya Nyoman Dalun tanahnya disediakan seluas 2 hektar dengan melalui proses jual beli yang sah
bukan diberikan pada Iketul Lunga. Masalah proses jual beli antara bapak saya Nyoman Dahlan adalah sah dan tidak bisa diganggu oleh siapapun. Masalah katanya Iketul Lunga punya uang dengan Agung Erosi, itu urusan lain dan sama sekali tidak ada hubungan dengan Agung Erosi, dengan tanah saya. Mengapa saya mau jadi saksi Iketul Lunga? Saya terpengaruh dengan janjinya Iketul Lunga yang akan menjanjikan uang sebanyak 50 juta, sehingga saya terpengaruh dan memberikan keterangan yang tidak benar, palsu, dan memberikan keterangan sebab saya dalam keadaan bingung dan kepepet. Setelah Pak Agung dipenjara selama 2 tahun, saya merasa bersalah. Akhirnya saya kembalikan kebenaran untuk menebus kesalahan saya, walaupun saya tidak dikasih uang oleh sama Agung Erosi. Iketul Wardana ini tata bacakan Iketul Wardana, tetangga saya di sana, yang pernah jadi saksi Iketul Lunga dalam kasus perdata nomor sekian. Memang saya yang mencarikan Iketul Soekarto, carikan. Iketul Wardana menjadi saksinya Iketul Lunga karena sudah 3 minggu belum mendapatkan saksi. Supriyono dan Iketul Lunga sudah berusaha mendekati teman-temannya Agung Erosi, juga gagal. Pada akhirnya Iketul Wardana siap memberikan keterangan saudara ini sesuai dengan arahan Iketul Lunga dan Supriyono, dan imbalan uang 500.000 padahal Iketul Wardana tidak tahu duduk persoalan yang sebenarnya. Ini semua settingan Pak Tut Lunga dengan Pak Priyono, karena saya tidak paham hukum. Jelas ini saksi bahasa pasti. Ini lagi saya bacakan untuk Wardana. Nah, di sini ada Wardana juga. Dia menulis sendiri, bukan saya. Betul loh. Saya dicari ke rumah oleh Iketul Soekarto dan menyatakan minta bantuan saya supaya mau untuk menjadi saksi Iketul Lunga. Saya menyanggupi untuk menjadi saksi pada saat itu, dan saat sidang saya dijemput oleh Iketul Lunga dan Iketul Soekarto. Saya disuruh oleh Iketul Soekarto apabila saya ditanya di persidangan untuk mengatakan bahwa uang yang dipinjamkan kepada Nyoman Dahlan dari Iketul Soekarto adalah uangnya Iketul Lunga, bukan uangnya milik Agung Erosi Soekarto Dewantara. Setelah selesai memberikan kesaksian di persidangan, saya diajak makan oleh Iketul Lunga dan Iketul Soekarto dengan naik mobilnya Iketul Lunga. Ini terjadi, dia nulis sendiri, bukan saya gitu loh. Ada masih asli ini. Setelah selesai makan, saya diantar ke rumah dan saya didekati oleh Iketul Soekarto. Dia memberikan uang sejumlah 500.000 dan diambil lagi sebesar 200.000, katanya dia itu tidak punya uang sebelum mobilnya Pak Iketul Lunga berangkat. Dan tak usah dibaca. Saya dijemput oleh Iketul Lunga. Iketul Lunga ini bajingan nih, belerang tuyulin. Saya dijemput oleh Iketul Lunga dan Iketul Soekarto langsung saya diajak ke rumahnya Supriyono, pengacara Kondang Dingdong. Gitu. Di sana saya digodok oleh Supriyono. Di persidangan saya disuruh berbicara bahwa uang yang dipinjam oleh Nyoman Dahlan untuk Soekarto adalah uangnya Iketul Lunga. Setahu saya bahwa uang yang dipinjam oleh Nyoman Dahlan dan Iketul Soekarto adalah uangnya Pak Agung Erosi. Itu saya dengar dari pembicaraan Pak Agung Erosi dengan pembicaraan Iketul Soekarto. Bajingan semuanya bahasa semua ini. Itu banyak tuh. Tadi sudah saya ceritakan banyak. Dalam kasus ini dia menanyakan tanah milik Agung Erosi. Dalam pidana saya, dia jadi saksi kenal dengan Iketul Lunga. Ini sudah bajingan. Yang ketiga dia buat pernyataan. Begitu loh Ibu, apa yang Ibu lagi pertanyakan prosesnya itu? Yang AJB kok bisa dibatalkan? Nah, AJB kok bisa dibatalkan? Begini, ini sudah nggak benar ini. Akte jual beli ini tidak bisa dibatalkan sama orang lain. Para pihak pun tidak bisa dibatalkan. Itu bisa dibatalkan dengan para pihak lewat pengadilan. Jika orang lain tidak ada korelasinya hukum dengan kok bisa dibatalkan dengan membakik kaki tangan pengadilan. Itu sehingga pengadilan membatalkan AJB saya ini. Ini produk negara ini. Kalau memang salah produk saya ini, yang salah kan yang mengeluarkan AJB, bukan saya. Kalau memang salah sertifikat saya ini, yang belum sertifikat saya, yang salahkan BPN. BPN juga bajingan, cuci tangan dia.
dalam pidana saya di sini, pidana saya 2012, BPN membenarkan prosesnya. Tetapi baru diserang oleh orang lain dan pengadilan, BPN mau merubah sertifikat saya. Dia cuci tangan BPN itu. Makanya ini semuanya prosesnya sudah perusahaan ambigu. Itu makanya perlu dilawan. Itu saya punya fakta-fakta. Kalau saya tidak punya fakta, saya nggak akan melawan semua itu. Itu saya serahkan semua. Coba saya kena 2 tahun dihukum, apa kasus saya? Dari awal saya ceritakan itu apa? Jadi semua pertanyaan akumulasi sudah terjawab semua itu. Itu AJB kenapa bisa kok saya? Kalau memang AJB ini salah, salahkan jangan melawan AJB, Bapak BPAT. Kalau salah sertifikat saya, keluarkan jangan mengeluarkan sertifikat, bukan saya. Kalau salah SPPD sampai saya bayar, ya salahkan jangan mengeluarkan PPT. Memang saya punya yang Dispenda, memang saya punya BPN, memang saya punya BPAT. Ini mengacu pada yang lemah. Yang paling berisip sekali, kenapa hanya satu digagalkan tanah saya aja? Karena prospek itu ya ada. Sedangkan penyelesaian tanah itu hidung itu ada 3. Tanah saya 10 hari, sisa 1 hektar, tanah Polsek 17 hari. Kenapa tanah saya ada dipermasalahkan? Ini udah sentimen pribadi. Begitu dulu ibu reporter. Semoga ini semuanya jadi acuan bagi masyarakat se-Indonesia. Supaya penegak hukum tidak semena-mena mengambil sikap untuk menzolimi orang yang lemah. Begitu dulu ibu. Jadi, nah belum. Nah di sini udah ada lagi salah lagi. Di sini ada salah lagi. Dalam putusan Soekarto, ini pengadilan juga bermain. Satu, pengadilan dalam putusan pidana saya tidak ditambahkan sertifikat kenal 2008, menyerahkan uang 2006, kwitansi tidak kena dicantumkan. Ini ada lagi pengadilan 2011 saya ambil. 2011 ini ada membuktikan pasal 3. Nah di sini menimbang bahwa seluruh keterangan saksi tersebut terdakwa Ketua Soekarto ini membenarkan. Tapi di sini kemarin kuasa hukum saya mengambil putusan ada menimbang bahwa atas seluruh keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan sepanjang mengenai masalah pencabutan pagar, sedangkan mengenai masalah jual beli tanah terdakwa tidak membenarkan. Ini politik semua, ini semua nggak benar. Masa satu putusan 2 redaksi? Memang saya bikin putusan ini. Ini baru kemarin diambil. Ini sudah jelas nih untuk mengaburkan hakim Mahkamah Agung mengenai masalah jual beli tanah terdakwa Soekarto yang bajingan itu tidak membenarkan. Dasar tidak membenarkan apa? Ini semua ada konstruksi hukum semuanya. Begitu ibu. Apa lagi ibu yang bertanyakan dengan saya? Oke, selamat sore ibu. Selamat sore ibu. Demikian berita yang dapat kami sajikan buat Anda semua dan kami ucapkan terima kasih.